Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa Sultan San yang rahmati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai kita di penghujung puasa kita hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam perjudian kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kita juga bermohon mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat perjudian kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sore ini kita membahas satu tema, yaitu puasa dan Al-Quran. Apa hubungannya? Kita mungkin sering mendengar ya, antara Al-Quran dengan Ramadan. Itu sesuatu yang sangat jelas. Ada kaitan, ada hubungan. Kenapa? Kan dalam Al-Quran Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran. Jadi ada hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah ada kaitan antara saum, puasa, dengan Al-Quran? Ini sesungguhnya sesuatu yang tidak langsung hubungannya. Kalau Al-Quran dengan bulan Ramadan, itu jelas disebutkan dalam satu rangkaian ayat tadi itu. Tapi kalau kita mengaitkan antara puasa, saum, dengan Al-Quran, maka sesungguhnya tetap ada hubungan meskipun secara tidak langsung. Maksudnya apa? Puasa kita selama 1 bulan Ramadan, Allah menyebutkan dalam ayat yang masyhur ya, 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa 1 bulan diharapkan menjadikan kita orang-orang mukmin meningkat derajatnya, levelnya, jadi orang yang mutakin, bertakwa kepada Allah. Dan sementara orang yang mutakin itu dalam Al-Quran di ayat yang lain, ya, yang tadi Al-Fakir bacakan di awal, ternyata adalah salah satu cirinya yang utama adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab atau Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk hudan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang yang mutakin sebagai hasil dari puasa itu, ternyata salah satu cirinya yang utama dikatakan mereka selalu mengambil petunjuk atau hidayah atau hudan itu dari Al-Quran. Dari sinilah maka ada keterkaitan antara puasa di bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Yaitu apa? Puasa menjadikan seorang mukmin menjadi mutakin, sementara orang mutakin salah satu cirinya bahkan yang utama adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan ini di dunia, ya, di dunia. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mestinya setelah bulan Ramadan selesai, maka kita umat Islam ini memiliki satu bentuk kesadaran baru, yaitu untuk selalu berhukum dengan Al-Quran. Dan inilah yang mestinya menjadi kesadaran bersama setiap kita, setiap umat Islam. Karena faktanya memang hari ini kita rasakan bahwa hukum-hukum Al-Quran itu tidak seluruhnya bisa dijalankan. Bahkan mungkin sebagian besar hukum yang kaitan dengan peradilan atau pidana itu tidak bisa berjalan di dalam kehidupan kita hari ini. Kita ambil contoh misalnya hukum tentang kisos. Padahal hukum kisos ini diwajibkan dalam lafaz tentang perintah untuk melakukan kisos itu
hampir mirip dengan perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Orang beriman diwajibkan atas kalian melakukan qisas pada kasus orang yang terbunuh. Jadi artinya hukum ini wajib. Tapi faktanya hari ini kan tidak dijalankan. Contoh kedua misalnya hukum Quran lain tentang pencurian. Ya, maka hukum Al-Quran dikatakan adalah hukum potong tangan. Allah menyatakan wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ini juga tidak berjalan kehidupan kita. Meski nanti dalam perinciannya ada penjelasan tentang batas minimal ya yang dikenakan hukuman potong tangan. Itu 1/4 dinar atau kurang lebih 1 juta sekian ya. Bayangkan kalau kemudian ternyata yang dirugikan dan diambil tidak hanya nilai jutaan. Bayangkan kalau yang diambil adalah nilainya miliaran. Bahkan hari ini kita mendapati banyak kasus ya, maling itu, maling yang tingkat tinggi, itu ternyata nilainya tidak hanya miliar, tetapi sampai triliunan, ya, triliunan rupiah. Ini juga sesuatu yang mestinya hukum yang diterapkan juga hukum yang berat. Nah kemudian hukum yang lain misalnya kaitan dengan tindakan pelecehan atau perzinahan juga dalam Islam hukumnya adalah jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah masing-masing keduanya 100 kali cambukan. Ini juga tidak berjalan kehidupan kita. Karena itu ini butuh kepada kesadaran kolektif dari seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada hukum-hukum Al-Quran. Dan untuk itulah kemudian memang kita butuh kepada institusi berupa sistem yang bisa menjalankan itu. Dan tentu ini kita mengharapkan ada kesadaran umum dari kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Islam. Sebagai bagian dari hasil puasa kita 1 bulan Ramadan, maka mudah-mudahan ini kesadaran yang muncul di tengah umat sehingga mereka menginginkan untuk kembali kepada syariat Islam. Dan ketika iman dan takwa ini berjalan dalam kehidupan kaum muslimin di satu wilayah, maka yakin yang turun adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami bukakan atas mereka berbagai pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah hingga kami kemudian memberikan siksaan atas perbuatan mereka. Naudzubillah. Oleh karena itu mudah-mudahan di kehidupan dunia ini umat sadar kembali kepada hukum yang benar, hukum Al-Quran. Dan yang kedua, puasa dan Al-Quran ini juga akan menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada orang yang menjalankan puasa dan menerapkan atau menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Di dalam satu hadis ini sebagai penutup dari pertemuan kita pada sore hari ini, Rasul menjelaskan asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat keduanya kepada seorang hamba. Yaqulu syam, berkatalah puasa, ay Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mencegah dia dari makan dan melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah izin syafaat kepadaku terhadap orang ini. Wa yaqulul Qur'an, berkata juga Al-Quran, mana'tuhu an-nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku juga mencegah dia dari tidur di malam hari, maka berikanlah izin syafaat untuk padaku pada orang ini. Maka fayashfa'ani, kemudian puasa dan Al-Quran keduanya memberikan syafaat kepada ahlinya, yaitu ahli saum, ahli puasa, dan juga ahli untuk menjalankan atau membaca Al-Quran. Dalam hadis yang saya kira terkenal, Rasul mengatakan ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada kiamat sebagai memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah di akhirat nanti kita akan ditolong, diberikan syafaat oleh amal-amal kita berupa puasa di bulan Ramadan
juga di hari-hari yang lain. Dan yang kedua adalah dengan Al-Quran yang mudah-mudahan menjadi satu rutinitas bacaan kita setiap hari. Inilah hasil dari puasa kita 1 bulan Ramadan yang mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang selalu berkeinginan untuk kembali kepada hukum-hukum Al-Quran, hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.